Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadani Aji Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 221011060104. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Enci Vence Watak, dan ini adalah tugasnya. Oke. Mari kita langsung bahas saja. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang memiliki makna yang tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan konsep asalnya. Bahasa lugas disebut juga dengan bahasa denotasi. Jadi, bahasa lugas adalah bahasa yang tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Yang kedua, sebutkan kaidah-kaidah kebahasaan yang wajib dikuasai oleh penulis karangan ilmiah. Jawabannya yaitu kaidah kebahasaan karya ilmiah yaitu sebagai berikut. Menggunakan kata ganti impersonal atau tidak bersifat pribadi seperti penulis, peneliti, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan bahasa lugas dan bermakna denotatif atau kalimat efektif. Yang ketiga yaitu reproduktif. Artinya apa? Artinya maksud yang ditulis diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Langsung saja untuk nomor 3, yaitu soalnya ejaan apa yang digunakan dalam bahasa Indonesia saat ini. Ejaan bahasa Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan. Saat ini, ejaan bahasa Indonesia yang kita gunakan adalah ejaan yang disempurnakan atau yang biasa sering disebut yaitu EYD. Yang keempat, jelaskan perbedaan bentuk ke dan di yang ditulis serangkai dengan yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Langsung saja kepada jawabannya. Bentuk di dan ke dapat termasuk awalan dan dapat termasuk kata depan. Kalau bentuk di dan ke sebagai awalan penulisannya harus disambung dengan kata yang mengikuti, tetapi bila bentuk di dan ke sebagai kata depan penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Ciri bentuk di dan ke digabungkan dengan kata kerja. Yang kelima, apa sajakah dua golongan dalam unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia? Berikan contohnya selain dari apa yang telah dipaparkan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, shuttlecock, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Oke, yang keenam, jelaskan penggunaan tanda titik dan tanda koma dan berikan satu contoh kalimat yang memuat dua tanda baca tersebut. Jadi pertama-tama mari membahas mengenai tanda koma. Tanda koma digunakan untuk berhenti sementara kemudian. Contohnya apa? Contohnya seperti kalimat saya pergi ke pasar dan membeli sayur, ikan, dan telur. Sedangkan tanda titik untuk berhenti pada akhir kalimat atau menutup sebuah kalimat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pada kalimat saya pergi ke pasar dengan ayah dan ibu. Titik. Nomor 7. Jelaskan perbedaan tanda titik koma dengan tanda titik dua dan berikan contoh kalimat kedua tanda baca tersebut. Pertama, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalimat di bawah ini. Syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil di lembaga ini. 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Kedua, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya, titik dua. Ketiga, berbadan sehat, titik dua. Keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, titik. Sedangkan yang kedua kita akan membahas tentang tanda titik. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya seperti kalimat di bawah ini. Ketua titik koma Ahmad Wijaya, Sekretaris titik dua Siti Aryani, Bendahara titik dua Aulia Arimbi. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan perbedaan tanda pisah dan tanda hubung, berikan contohnya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya seperti anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Sedangkan tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013, atau tanggal 5 sampai 10 April, dan atau Jakarta sampai Bandung.
Yang kesembilan, apa yang membuat suatu kalimat menjadi kalimat yang efektif? Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila kalimat tersebut memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang ke-10, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat pembentukan paragraf. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama yaitu kesatuan. Setiap paragraf hanya boleh memiliki satu ide pokok. Yang kedua yaitu kelengkapan. Gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas harus ada di setiap paragraf. Yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu keterkaitan paragraf satu dengan lainnya. Dan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam literasi.